Salam, selamat malam. Bertemu dengan saya kembali dalam program kita Sate Online, Sharing Santai Online. Dan masih kita bicarakan tentang tema besar kita, Melody of Singleness. Setelah dalam pertemuan sebelumnya kita bicara tentang bagaimana kita deal dengan harapan-harapan, maka malam hari ini kita akan bicara tentang sendirian tetapi tidak kesepian. Saudara dikasihi Tuhan, salah satu masalah yang selalu menjadi pergumulan para single adalah kesendirian mereka. Dan kesendirian mereka itu telah menyebabkan rasa sepi atau kesepian. Sehingga penyakit para single adalah perasaan sepi, loneliness, dan tidak punya siapa-siapa. Lalu bagaimana kita itu kemudian menyikapi perasaan kesepian tersebut? Supaya sekalipun sendirian, tetapi saudara-saudara yang entah sedang mengalami unwanted single itu, saudara tidak merasa kesepian. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari malam hari ini. Yang pertama adalah jangan menyangkali kesendirian itu. Jadi perasaan sendiri itu selalu ada. Tetapi hal yang menjadi masalah adalah ketika kita berupaya menyangkali perasaan sepi itu dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa aku tidak butuh orang lain, bahwa saya tidak perlu teman, saya tidak membutuhkan siapapun sebab saya bisa hidup sendiri dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang menyebabkan kita itu mengalami kemarahan tersembunyi. Dan kita jadikan itu menjadi defense untuk kita itu nanti ketika bertemu dengan calon lawan jenis yang mendekati kita, maka kita akan mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya tidak butuh orang lain, saya bisa sendiri, saya tidak perlu pasangan, dan lain sebagainya. Sehingga ini menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Jadi saudara boleh tetap bersikap vulnerable bahwa di hadapan Tuhan saya lemah, saya butuh pasangan hidup, saya merasa sendiri dan sepi, tetapi kejujuran saudara itu tidak harus menyebabkan saudara menjadi orang yang tidak berpengharapan di dalam Tuhan. Jadi apa yang harus dilakukan? Tetaplah jujur, tetaplah jangan menyangkali perasaan kesendirian itu, dan tetaplah merasa bahwa saya butuh, tetapi perasaan itu tidak boleh mengalahkan iman saudara. Bagian yang kedua adalah gunakan kesempatan di masa single ini untuk mencari dan menemukan tujuan Allah bagi hidup saudara. Ini penting, kenapa? Karena sebetulnya kesepian itu hanya sebuah perasaan. Jadi ini sama dengan perasaan lapar, sama dengan perasaan haus, dan lain sebagainya. Tapi jika saudara baru saja makan dan saudara tahu kebenarannya bahwa setelah beberapa saat saya makan saya kenyang, maka saudara bisa mengabaikan datangnya perasaan lapar. Kenapa? Karena saudara baru saja makan dan saudara tahu bahwa saya sedang kenyang. Perasaan itu bisa saudara hindari. Perasaan kesepian pun tidak jauh beda dengan itu. Jika saudara tahu kebenaran Allah bahwa Allah mengasihiku, Allah menerimaku, keluargaku mencintaiku, orang-orang di sekitarku menerima keberadaanku, maka saudara tidak perlu dikalahkan oleh perasaan itu. Bahwa saudara itu sendirian, saudara kesepian, dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu, Allah menghendaki supaya saudara tidak dikalahkan oleh berbagai macam perasaan, termasuk perasaan kesepian. Ini sama seperti yang dilakukan Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Paulus menceritakan bagaimana dirinya mengalami berbagai macam pergumulan. Tetapi dalam berbagai macam pergumulan, termasuk pergumulan perasaan ditolak, perasaan gagal, perasaan lelah, perasaan sakit, karena Injil yang diberitakan itu ditentang oleh banyak orang. Juga tentu saja dalam kesendiriannya karena dia tidak berkeluarga. Dia kemudian berkata dalam firman Tuhan, bunyinya adalah, sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
Sebab dia tahu bahwa kekuatan datang tidak dari perasaanku, dari kekuatan datang dari Allah. Sumbernya adalah Allah. Jadi kalau begitu, jangan bergantung kepada perasaan, tapi temukan kebenaran-kebenaran Allah. Bahwa Allah mengasihiku, Allah menerimaku, Allah mencintaiku apa adanya, termasuk dalam kesinggelanku ini. Dan gunakan kesempatan single ini sebagai masa untuk menemukan kebenaran-kebenaran Allah. Yang ketiga, yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana kita merespon rasa kesepian tadi. Bangun self support atau bangun support system yang sehat, sehingga saudara itu kemudian bertumbuh bersama dengan sesama orang percaya di mana saudara berada. Tuhan memberikan kepada kita keluarga, Tuhan memberikan kepada kita komunitas, Tuhan memberikan kepada kita gereja, Tuhan memberikan kepada kita lingkungan kerja, sesama teman orang percaya dimanapun saudara berada. Dan itu adalah tempat yang Allah mau saudara bertumbuh bersama-sama. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah relasi saudara dengan keluarga baik, relasi dengan komunitas saudara baik, relasi dengan teman-teman saudara di gereja baik, relasi dengan teman-teman di lingkungan saudara tinggal dan kerja baik. Kalau semuanya berjalan dengan baik, saudara punya support system yang sehat. Permasalahannya adalah para single kemudian menarik diri dari keluarga, menarik diri dari gereja, menarik diri dari lingkungan tempat dia bergaul, sebab merasa malu, sebab merasa sudah lebih tua, sebab merasa tidak enak dianggap oleh kawan-kawan itu sebagai yang paling senior dan lain sebagainya, dan menimbulkan berbagai macam rasa, termasuk rasa kesepian. Ternyata saya yang paling tua di antara mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak perlu. Justru kita perlu untuk bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan komunitas, bersama-sama dengan mereka, dan kita jadikan mereka sebagai support system, sistem yang mendukung saya, sehingga di dalam support system yang sehat itu saya tidak perlu merasa kesepian. Banyak yang bisa saya kasihi, termasuk Tuhan, termasuk tetangga, termasuk keluarga, termasuk orang keponakan dan lain sebagainya, sehingga saudara tetap bisa melewati kesendirian tanpa harus merasa kesepian. Kiranya kebenaran Allah memerdekakan kita. Sampai bertemu. Salam.